Itu awalnya sih saya nyari-nyari ya sama temen, ada yang jualan siomay. Terus saya deketin, akhirnya dia buka rahasia bahwa siomay itu lebih murah pakai ikan sapu-sapu. Sapu-sapu merupakan spesies invasif dari Amerika Selatan, banyak ditemui di sungai Amazon. Namun kita, warga Indonesia juga tidak sulit menemui ikan sapu-sapu di Indonesia, di sungai, danau, dan perairan lainnya. Saya bersama Arif Kamarudin, salah satu pegiat lingkungan yang belakangan gencar menangkap ikan sapu-sapu, turun langsung ke Kali Jakarta untuk memburu ikan sapu-sapu yang diduga merusak ekosistem sungai yang ada di Indonesia. Ikuti perjalanan saya hanya di Expose. Nama ikan sapu-sapu sering banget malang melintang di telinga sebagai ikan dengan konotasi negatif. Mengapa ikan sapu-sapu sampai begitu diburu? Ikuti penelusuran tim Expose mencari ikan sapu-sapu di salah satu aliran Sungai Ciliwung, tepatnya di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tim bertemu Arif Kamarudin, aktivis lingkungan yang akhir-akhir ini aktivitasnya mencuri perhatian warganet karena berburu ikan sapu-sapu. Dari dulu, saya perbandingannya pas saya sekitar umur 9 atau 10 tahun ya. Sapu-sapu dan sampah sudah ada dan sudah cukup banyak gitu. Nah, bandingannya dengan sekarang masa dewasa saya gitu kan. Perbandingannya gini, dulu kalau misalnya kita ngejala mungkin 10 kali kita bisa dapat ikan baung atau keting itu bisa 3, bisa 5 gitu kan, sapu-sapunya tetap dapat banyak. Nah, kalau sekarang kita ngejala nih, kita dapat 1 aja, itu udah bagus. Selain sapu-sapu ya. Kalau sapu-sapu sih kita mau ngejala dimanapun pasti kena sih di sini. Itulah perbandingannya. Pasti teman-teman pernah nonton video di sosial media. Sapu-sapu ini bukan berasal dari Indonesia teman-temannya, tapi dia berasal dari Amerika Selatan, tepatnya dari Sungai Amazon. Apa yang melatar belakangi pria yang kini bekerja full time sebagai pembuat konten ini dengan menangkap ikan sapu-sapu? Mas, ini kalau misalnya kita lihat di kali juga banyak banget sampah nih. Iya. Walaupun sekarang tadi ada yang lewat tuh. Iya. Orang. Itu orang PPSU UPS Badan Air dia. Iya. Itu gimana Mas perasaannya ngelihat sampah-sampah di Ciliwung ini? Ya kalau ngelihat sampah sebenarnya kan ini sudah jadi masalah dari zaman dulu ya, dari saya kecil lah gitu kan. Cuman makin kesini saya liatin kok orang sampah makin banyak gitu kan. Kesadaran orang juga masih banyak orang yang suka buang sampah di kali. Kalau saya ngeliatnya sih cuma bisa miris doang sih Bang. Ya karena jujur aja saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ibarat kata orang buang sampah di kali, ya masa iya kita omelin, kan saya bukan siapa-siapa gitu kan. Yang ada nanti ribut. Ya makanya tuh biasanya yang saya lakukan adalah saya di konten. Yang bisa saya lakukan ya, saya ngingatin penonton-penonton saya, ayolah Kali Ciliwung itu bukan tempat sampah loh. Jangan buang sampah di kali loh gitu. Palingan itu aja yang bisa saya lakukan untuk saat ini ya. Karena kalau misalnya untuk kayak ngambilin sampah, saya pun belum mampu gitu untuk skala besar. Kalau kecil-kecil mungkin kayak botol-botol air mineral, itu bisa saya ambil-ambilin, nanti di situ ada bank sampah, saya kumpulin di situ buat warga-warga sini. Cuman kalau misalnya harus ngambil sampah, saya bawa 1 mobil misalnya, mobil saya nggak ada gitu kan. Terus untuk misalnya ngasih tahu orang yang buang sampah, misalnya saya tegur, saya juga nggak bisa melakukan itu. Nanti kenapa ujungnya? Berantem. Meski menuai pro dan kontra dari warganet, Arif justru mencoba membuka mata publik bahwa kondisi lingkungan tempat tinggal mereka sedang tidak baik-baik saja. Masifnya ekspansi ikan sapu-sapu menjadi salah satu sinyal bahwa ikan yang berasal dari benua Amerika ini memiliki kemampuan bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang rendah. Kalau soal sapu-sapu saya bisa yakin banyak orang yang satu suara sama saya ya. Apalagi warga-warga sini ya, gitu kan. Karena selain saya, di sini ada banyak orang yang kegiatannya di kali kayak mancing, ngejala. Mereka pun kalau mereka dapat sapu-sapu pasti akan dimusnahkan, nggak akan dibalikin lagi ke air.
sudah pada tahu kalau orang sini gitu ya. Ya palingan kalau di internet ya, di netizen kan kita kan pasti ada pro kontra kan. Ada lah yang kontra lah beberapa, cuman itu nggak masalah buat saya, aman aja. Kita akan masukin ini ya, sapu-sapunya dulu ya, kita goreng dulu. Meski demikian, Arif tak resisten untuk memakan spesies air tawar dengan nama lain ikan bandaraya. Kalau saya pribadi sih, saya jujur aja saya makan aja sapu-sapu. Tapi bukan berarti saya doyan ya, tetap saya makan. Cuman saya selalu bilang di konten saya, teman-teman jangan makan sapu-sapu karena mengandung banyak hal buruk ya, logam berat, mikroplastik segala macam gitu. Jadi biar saya aja yang makan. Karena kalau menurut saya ya sapu-sapu kalau mau ada yang makan ya makan aja gitu kan, nggak masalah kan, resiko tanggung masing-masing. Cuman yang jadi masalah adalah kalau misalnya kita jualan, itu yang menurut saya nggak boleh. Jualan sesuatu gitu menggunakan sapu-sapu, tapi kita nggak ngomong kalau itu ikan sapu-sapu, berarti kan nipu kan jatuhnya. Jadi kalau menurut saya yang mau makan ya silahkan, yang nggak mau makan ya jangan. Yang nggak boleh adalah kalau lu jualan tapi lu nggak ngomong kalau itu ikan sapu-sapu. Penasaran bagaimana Arif menjaring ikan sapu-sapu? Tim Expose pun menuju salah satu titik sungai yang dianggap menjadi tempat berkumpulnya ikan sapu-sapu. Pemirsa, ini kita bakalan ngejaring ikan di bantaran Sungai Ciliwung. Ini ada Mas Arif juga. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol Mas Arif. Kita ready ya. Ini Mas Arif, lihat deh, bajunya udah pakai baju scuba diving. Dan pertama kita bakalan ngejala, setelah itu nyari ikan sapu-sapu dan telur sapu-sapu. Ini pertama kali saya nyebur kali yang ada di Jabodetabek. Jadi saya akan merasakan experience menjadi Arif Kamarudin. Oke, langsung aja. Ikan sapu-sapu incaran tim Expose adalah pejantan yang bertugas menjaga telur-telur di sarang yang biasanya tersembunyi di dalam gorong-gorong. Pada musim penghujan, ketinggian air di Sungai Ciliwung dapat mencapai 150 cm dengan arus yang cukup deras. Sampah tetap banyak, terutama kalau misalnya bisa dilihat di seberang, sampahnya numpuk sampai ke atas. Padahal ini kondisinya banjir dan lagi naik airnya ya. Setelah 1 jam berjibaku melawan derasnya arus sungai, tangan pun merasakan sebuah tekstur kasar dan keras. Itu tandanya tim Expose berhasil menangkap seekor ikan sapu-sapu meski dengan tangan kosong. Oke, wah ini kayaknya saya dapat ikan sapu-sapu. Mbak Arif dapat ini saya. Gede banget ini. Ini biasanya kalau misalnya saya lihat Mas Arif suka motek-motekin ikan sapu-sapu. Iya, itu salah satu cara saya buat musnahin sapu-sapu secara paling manusiawi menurut saya. Karena kan dia instan, Langsung mati. Besarnya motivasi tim Expose untuk mendapatkan ikan sapu-sapu memang berbuah manis. Tapi ada harga yang harus dibayar saat berburu ikan sapu-sapu pada musim penghujan seperti ini. Kita terbawa. Aduh, batu sakit lumayan. Pemirsa, ini kaki saya berdarah. Kaki yang terluka karena tak sengaja dan tanpa terasa menginjak pecahan kaca di dasar sungai. Ternyata banyak beling dan batu-batu tajam. Wah, ini kita dapat 2 ekor ikan sapu-sapu. Ini ukuran besar, ini ukuran kecil ya, remaja mungkin ini. Terima kasih Mas Arif, ini pengalaman luar biasa. Saya merogoh-rogoh dan pertama kali nyebur kali Ciliwung. Tadi dapat telurnya juga. Ini boleh dilihat, ini kayak telur-telur di sushi ya. Warnanya kayak telur salmon, ya. Kayak telur ikan salmon, tapi jangan, ini telur ikan sapu-sapu dan mengandung logam berat. Kemungkinan ya, harus diteliti lagi ya? Iya, ini harus diteliti lagi. Jadi kita selanjutnya akan ke lab, Mas. Iya. Untuk meneliti kandungan ikan sapu-sapu. Untuk mengetahui mengapa ekspansi ikan sapu-sapu begitu masif, tim Expose kemudian bertandang ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.
untuk bertemu peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air. Ikan sapu-sapu masuk ke Indonesia itu melalui jalur para hobiis ikan hias ya. Kemungkinan ya ini ada pelepasan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, karena biasanya para hobiis kalau sudah tidak suka ya ikannya dilepas ke perairan daratan, sungai misalnya atau danau. Jadi akhirnya ikan itu bisa berkembang. Seperti itu awal mulanya. Secara biologis, ikan sapu-sapu memang memiliki kemampuan untuk berkembang biak lebih cepat dibandingkan spesies air tawar lainnya. Bayangkan, satu ekor indukan ikan sapu-sapu betina mampu menghasilkan ribuan butir telur per musim dan meletakkannya di lubang-lubang di tepi sungai agar terlindung dari predator. Ikan sapu-sapu ini secara biologi, bentuk badannya, morfologinya itu sangat keras. Jadi para predatornya mungkin enggan juga memakan ikan sapu-sapu, itu satu. Yang kedua, dia itu memiliki kemampuan untuk hidup di perairan yang kurang baik karena punya kemampuan untuk mengambil oksigen dalam kondisi yang oksigennya rendah, dia naik ke permukaan terus mengambil di namanya air breathing ya, pernapasan lewat udara langsung. Itu menurut beberapa pustaka disebut dia bisa bernapas melalui lambungnya atau bahkan dari kulitnya. Jadi itu yang membuat ikan sapu-sapu bisa bertahan di kondisi yang kurang baik. Kemudian ikan sapu-sapu ini umurnya untuk mencapai dewasa sangat singkat, 6-12 bulan sudah dewasa dan bisa bereproduksi. Dan yang menarik, telurnya ini banyak. Satu induk ya ukuran tertentu bisa antara 1.000 sampai 5.000 ekor. Bayangkan kalau 1 atau 100 induk betina ada di perairan bertelur setiap tahun, kemudian telurnya bisa menetas 10% aja dan tidak ada yang menangkap atau tidak ada memanfaatkan, bagaimana pasti dia meledak populasinya ya, seperti yang terjadi sekarang. Meski ikan sapu-sapu juga memiliki kandungan protein yang proporsional, namun keberadaan ikan sapu-sapu justru tidak menguntungkan, bahkan membawa kerugian ekologis pada lingkungan habitatnya. Gangguan dari ikan introduksi ini kan ya ada 3, dari segi ekonomi ya, dari segi ekologi dan dari segi estetik. Tadi sudah disampaikan masyarakat merasa terganggu. Dari segi ekonomi, misalnya ada nelayan yang menangkap pakai jala lempar atau jaring, kalau dapat ikan sapu-sapu itu sebel dia, karena jaringnya rusak. Nah, kemudian ikan sapu-sapu ini kalau mau ditekan populasinya ya, ada beberapa tindakan yang bisa kita kerjakan ya. Mungkin sekitar 2 atau 3 ya. Pertama dengan mencari musuh alaminya. Tapi ini agak sulit kalau kita bicara di Sungai Ciliwung, apalagi di daerah yang tercemar, karena musuh alaminya ikan-ikan predator seperti ikan gabus mungkin juga sudah sangat berkurang di situ. Yang kedua, ya kita putus rantai hidupnya ikan sapu-sapu ini. Jadi kita cari induknya, kita tangkap, kemudian dimanfaatkan dalam bentuk lain. Ya, pemanfaatannya itu terserah, bisa dijadikan pupuk atau sebagai tepung ikan ya untuk jadi pakan ternak. Kemudian kualitas airnya harus diperbaiki di Sungai Ciliwung itu supaya nanti ikan-ikan asli yang lain bisa berkembang dan bisa juga mengganggu si ikan sapu-sapu ini ya. Contohnya predator-predator alaminya ikan gabus, ikan baung ya. Itu bisa banyak lagi, bisa memanfaatkan anak-anak ikan sapu-sapu. Inovasi ikan sapu-sapu memang telah lama menjadi perhatian. Lantas, bagaimanakah hasil penelitian terhadap ikan sapu-sapu yang telah dilakukan BRIN selama ini? Kami secara khusus belum melakukan riset itu ya, tapi kalau membaca hasil-hasil riset lain, kan riset ini sudah berlangsung lama ya. Data saya itu sekitar tahun 2000 sudah ada riset tentang ikan sapu-sapu, sampai terakhir 2026. Kurang lebih 120 paper yang sudah terbit. Nah itu diantaranya adalah ada yang menyampaikan riset kandungan logam berat, nilai nutrisinya juga. Nah, itu tergantung dia hidup di mana. Jadi kalau dimanfaatkan oleh pedagang dalam tanda kutip untuk memasukkan ikan ini sebagai sumber protein, itulah yang harus kita kasih edukasi masyarakatnya. Ikan secara umum itu semua bisa dimanfaatkan. Yang penting hidupnya di tempat yang air baik, ya, kondisinya higienis. Karena
semua ikan itu sumber protein gitu. Tinggal kitanya kadang-kadang masyarakat melihat, ih kayak begini, masa gue makan ikan sapu-sapu gitu kan. Itu kan sepertinya cuma logika-logika aja. Contoh dulu ikan buntal ya yang di laut, orang juga kan takut ada racun. Nah tapi setelah tahu prosesnya akhirnya dimakan. Nah ikan lele juga, tahun 80-an ikan lele itu orang pada enggan karena konotasinya hidupnya di kolam yang ada toilet apungnya ya. Tapi sekarang kan setelah berkembangnya teknologi budidaya, teknologi produksi ikan lele dengan bioflok, dengan aliran tertutup, ikan lebih higienis. Akhirnya ikan lele udah diterima oleh masyarakat. Menu-menu ikan lele juga sudah sangat beragam. Ke depan mungkin nanti ikan sapu-sapu tidak mustahil ya, bisa dimanfaatkan. Tinggal konsumennya ada atau tidak. Keberadaan ikan sapu-sapu hanya menjadi indikator kecil. Sungai yang membentang sepanjang 120 km dengan muara di Teluk Jakarta ini mengalami pencemaran yang parah. Sungai Ciliwung menurut pengamatan kami ya, dan hasil penelusuran beberapa hasil riset, itu hampir semua segmen ya, sungai itu bisa kita bagi menjadi 3 segmen. Segmen hulu, segmen pertengahan, middle, dan segmen hilir. Itu semua ruas itu udah dinyatakan tercemar. Ada yang tercemar sedang, tercemar berat ya. Kalau tidak salah datanya baik yang mengeluarkan dari KLH mengeluarkan, dari beberapa periset juga mengeluarkan. Nah, kalau kita konsumsi ikan sapu-sapu yang ada di lokasi-lokasi tercemar ya berpotensi nanti menjadi masalah untuk kesehatan ya. Karena kan kita juga mengetahui bahwa Sungai Ciliwung ini salah satu juga sungai yang masuk dalam sungai prioritas nasional yang harus diselamatkan ya, karena kondisi tingkat tercemarnya itu yang sudah relatif tinggi juga. Populasinya yang begitu banyak dan meledak membuat ikan sapu-sapu tidak sulit untuk ditemui. Momen ini dimanfaatkan oleh para pedagang atau penjual somai di Jakarta untuk menggunakan ikan sapu-sapu sebagai bahan dasar pembuatan somai karena rasanya mirip ikan tenggiri. Saya mewawancarai salah satu pedagang somai berbahan dasar sapu-sapu. Meski ikan sapu-sapu hasil tangkapan masyarakat seperti Arif seringkali berakhir jadi limbah dan dibuang, namun ada saja ulah oknum nakal yang memanfaatkan daging ikan sapu-sapu ini. Tekstur daging yang keras, padat, dan berserat dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab sebagai bahan campuran siomay yang dijual secara daring dengan sistem open pre-order atau open PO. Lagi-lagi persoalan ekonomi lah yang melatar belakangi oknum penjual siomay sehingga menggunakan ikan sapu-sapu sebagai bahan baku. Itu awalnya sih saya nyari-nyari ya sama temen, ada yang jualan siomay, terus saya deketin, akhirnya dia buka rahasia bahwa siomay itu lebih murah pakai ikan sapu-sapu. Nah dari situ saya juga nyoba-nyoba dan lumayan sih, dari situ udah ketahuan. Jika jeli, masyarakat bisa dengan mudah menemukan pencari ikan sapu-sapu di bantaran sungai di wilayah Jakarta. Salah satunya bisa jadi adalah pemasok ikan sapu-sapu langganan Dudung yang bisa menjual ikan sapu-sapu dengan harga lebih murah. Kalau saya beli sekarang sih udah ada punya temen ya yang udah saya permintaan sekilo berapa, terus di mana orangnya udah ada. Jadi enak gitu, setiap hari saya minta 2 kilo, 5 kilo itu bisa. Meski menangkap ikan sapu-sapu saat musim penghujan lebih sulit, namun orang seperti Dudung tak pernah kehabisan akal untuk mendapatkan ikan sapu-sapu yang ia butuhkan sebagai bahan baku berjualan siomay. Tim Expos pun mengikuti Dudung ke tempat ia biasa beli ikan sapu-sapu. Saya belinya karena ini
kondisi untuk bulan-bulan ini ya musim hujan. Jadi saya inisiatif kalau beli di temen tuh kurang begitu banyak. Akhirnya saya planning kedua saya beli di tempat ikan-ikan hias. Di situ tuh ada jualan juga sih, tapi agak mahal dikit, tapi masih worth it lah, masih bisa beli di situ. Dari pengakuan Dudung, siomay ikan sapu-sapu rasanya tidak jauh berbeda dengan ikan tenggiri. Itulah yang mendasari Dudung percaya diri untuk membuat dan menjual siomay dengan bahan baku daging ikan sapu-sapu. Mereka sih selama ini nggak ada yang ngerasa gatal atau gimana. Mereka malah wah enak nih gitu loh. Ya udah dari situ saya coba lagi, cobain dong ke teman-teman atau saudara kalau butuh banyak beli, ya udah. Dari situ sih yang penting kita rasa sama tahu ikannya berapa, bumbunya kayak gimana, baru kalau udah enak kita gas aja langsung. Mengolah ikan sapu-sapu memang tak gampang mengolah ikan pada umumnya. Tekstur sisiknya yang lebih keras membuat siapapun harus melakukan upaya ekstra dalam menyiapkan olahan dengan bahan baku ikan ini, yang juga berfungsi membersihkan lumut pada akuarium. Awalnya sih susah ya, karena saya punya trik dari teman tuh kalau cara untuk belah ikan itu kayak gimana, terus nyisikannya yang tajam-tajam itu kayak gimana. Hanya lama-lama, oh begini caranya, hanya saya udah tahu. Jadi lebih cepat lah. Dudung paham betul jika ikan sapu-sapu tak layak konsumsi. Meski demikian, ia pun tak perlu ambil pusing apakah pelanggannya berisiko mengalami gangguan kesehatan atau tidak. Kagak lah, ngapain gue ikan kayak gituan? Kagak enak itu kalau gue lihat ya, dengan lele. Banyak celah yang bisa dimanfaatkan orang lain untuk menjadikan ikan sapu-sapu komoditi, terlepas dari status ikan sapu-sapu sebagai hama. Meski sudah melalui proses pemasakan, lantas apakah kandungan logam berat pada daging siomay dapat hilang atau setidaknya berkurang? Jadi memang ketika misalnya ikan sapu-sapu itu kan biasanya hidup di selokan atau air yang kurang bersih ya. Jadi khawatir memang dia sudah terkontaminasi oleh logam berat ataupun zat kimia yang berasal dari rumah tangga dan juga industri. Proses pemasakan tidak efektif untuk menghilangkan logam berat tersebut. Proses memasak memang akan mematikan bakteri dan parasit ya, dengan suhu-suhu yang tertentu yang memang bisa untuk mematikan bakteri dan parasit, tapi tidak efektif untuk menurunkan kadar dari logam berat tersebut. Yang menjadikan ikan sapu-sapu berbahaya adalah lingkungan yang tercemar, sehingga menjadi kontaminan pada daging ikan sapu-sapu. Kemudian menjadi lebih berbahaya jika logam berat masuk ke dalam tubuh, karena manusia mengkonsumsinya dalam jangka panjang. Ya, jadi memang untuk risiko terhadap kesehatannya dengan mengkonsumsi ikan yang sudah terkontaminasi logam berat ini, dia efeknya memang akan timbul jika konsumsinya memang dalam jangka lama dan terus-menerus seperti itu. Efeknya bisa mengenai baik sistem saraf pusat ya ataupun saluran cerna gitu ya. Memang paling sering di saluran cerna ya, seperti mual ataupun kembung ataupun diare, atau bisa juga di sistem saraf pusat seperti misalnya kesemutan atau tremor ataupun juga bisa sesak seperti itu. Jadi memang konsumsinya itu sedikit-sedikit misalnya dalam jangka lama juga bisa akan menimbulkan resiko terhadap kesehatan seperti itu. Jadi ada yang sifatnya akut, ada yang sifatnya silent killer, jadi perlahan-lahan. Katanya sih lebih sering ditemukan yang kedua, jadi pelan-pelan, bertahap, terakumulasi, baru menimbulkan reaksi dari kesehatan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia nih sapu-sapunya. Teman-teman jangan makan sapu-sapu, biarin gua aja yang makan. Tak hanya itu, rutin mengkonsumsi makanan yang mengandung logam berat perlahan namun pasti dapat menggerogoti fungsi organ penting, bahkan tanpa disadari. Yang sifatnya silent killer tadi, dia memang perlahan, tampak dari luar biasa saja, cuma memang sudah mulai ada kerusakan di dalam tubuh. Itu memang sifatnya dia perlahan-lahan gitu ya, bisa dalam bulan atau tahun, ternyata nantinya akan timbul kerusakan baik di
ginjal, di hati ataupun di saluran di persarafan gitu ya, di otaknya seperti itu. Dan bisa juga nantinya dia akan menimbulkan seperti gangguan hormonal, kemudian juga meningkatkan risiko juga terhadap penyakit kanker. Tapi memang sifatnya bisa lama ya, bisa bulanan, tahunan, dia perlahan-lahan merusak si otak, ginjal ataupun hati tadi dan akhirnya menimbulkan penyakit di kemudian hari seperti itu. Parahnya lagi, jika makanan mengandung logam berat sampai dikonsumsi anak-anak, maka dapat berdampak pada proses tumbuh kembang hingga menurunkan fungsi intelijensi. Anak itu memang lebih rentan ya, karena kan secara tumbuh kembangnya anak di otak juga masih dalam perkembangan, kemudian juga susunan sarafnya juga masih dalam perkembangan, fungsi ginjal dan hatinya juga belum optimal. Jadi lebih mudah untuk si racun itu mengendap di dalam tubuh anak. Dan dampak yang dikhawatirkan itu memang pertama dia akan mengganggu secara pertumbuhan fisik. Jadi berat badan dan tinggi badannya bisa kurang, kemudian nafsu makannya menurun, anaknya mudah sakit, kemudian juga secara kecerdasan juga mungkin ada gangguan juga, penurunan IQ, gangguan fungsi kognisinya, belajarnya juga konsentrasinya terganggu seperti itu, dan juga ada gangguan perkembangan seperti misalnya terlambat bicara dan yang lain-lain gitu ya. Jadi memang untuk anak ini diusahakan memang tidak mengkonsumsi makanan yang tercemar atau terkontaminan dengan logam berat seperti ini. Keberadaan ikan sapu-sapu memang menjadi perhatian khusus, terutama di kawasan perairan perkotaan seperti Jakarta. Karena itu, pengendalian ikan sapu-sapu tidak cukup hanya dengan penangkapan, namun perlu kebijakan holistik berbasis sains. Tambah lagi soal edukasi, bahwa publik perlu mengetahui membuang ikan hias sembarangan ke sungai bukanlah tindakan ramah lingkungan, melainkan pemicu kerusakan ekosistem jangka panjang. Memang secara biologis ikan sapu-sapu tidak mengandung racun. Namun ketika mereka berinvasi ke kali yang kotor, tercemar, daging mereka mengandung merkuri, timbal, atau zat-zat kimia yang membahayakan tubuh di kemudian hari. Gimana? Masih mau makan ikan sapu-sapu?